maka saya juga akan sampaikan sedikit bahwa saya sangat bersyukur sekali di mana sejak kecil anak-anak diajarkan untuk menghafal kebenaran firman Tuhan. Mereka diajarkan untuk main drama, mereka diajarkan untuk menari, diajarkan untuk menyanyi, diajarkan untuk banyak kelas-kelas dan program-program, kelas makan, komputer, masak. Itu merupakan satu modal bagi anak-anak menghadapi dunia yang semakin jahat ini. Jadi untuk orang tua, bapak ibu, karena di sini ada sebagian, di dalam kitab Ulangan, ajarkanlah firman Tuhan itu berulang-ulang kali kepada anak-anak. Ini merupakan warisan dari orang tua yang tidak akan pernah hilang. Ajarkan ketika sedang di rumah, ajarkan ketika sedang dalam perjalanan, sedang berbaring, bahkan sedang bangun. Kalau orang tua kasih baju, kalau orang tua kasih kado, kalau orang tua kasih uang, itu bisa hilang. Tapi kalau orang tua kasih firman Tuhan yang selalu tertanam, maka itu tidak akan pernah hilang. Ini cukup sekian untuk orang tua. Sekarang saya akan mengajar firman Tuhan untuk anak-anak. Terima kasih. Shalom adik-adik semuanya. Shalom. Ya, puji Tuhan. Pada sore hari ini kita sedang memperingati hari Natal, yaitu dengan tema apa? Jesus Love All the Children, yaitu Yesus untuk semua anak-anak. Yesus untuk semua anak-anak di sini. Yesus sangat mengasihi, sangat mencintai. Untuk itu kita buka bersama-sama di dalam Matius 19 ayat yang ke-14. Sekarang bagian Pastor Funky untuk mengajar anak-anak. Kalau Pastor Funky mengajar anak-anak, pasti metode pembelajarannya pun berbeda dengan ketika menyampaikan dewasa umum maupun jemaat umum. Ya, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Ya, tetapi Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan surga. Siapa yang di sini mau mempunyai kerajaan surga, angkat tanganmu. Ya, adik-adik, karena biar nanti sering tidak apa-apa. Adik-adik, dunia ini penuh dengan dosa. Penuh dengan apa, adik? Penuh dengan dosa. Ya, dunia ini penuh dengan dosa. Itu sebabnya Allah memakai cara satu-satunya untuk membawa manusia kembali mengenal Allah, untuk membereskan dosa, untuk menghapus semua manusia berdosa, menghapus anak-anak semuanya di tempat ini. Maka Allah kita mengirim anaknya yang tunggal, yaitu turun dari surga yang mulia, yang indah sekali, turun ke dalam dunia menjadi manusia biasa. Manusia apa dia, Dek? Siapakah itu namanya? Siapakah itu namanya? Siapa? Siapa? Yesus. Yesus. Adik-adik, Yesus kalau di surga, dia itu adalah raja di atas segala raja, dia Tuhan di atas segala Tuhan. Hanya
mana Yesus dilahirkan di kandang domba. Kandang domba itu tempat yang bau gak enak, yang becek, yang penuh dengan serangga yang menakutkan, yang kotor. Kenapa Yesus mau melakukan itu semua? Kenapa adik? Kenapa? Sesuai dengan tema ini, karena Yesus cinta semua anak-anak. Kenapa adik? Ya, karena Yesus cinta anak-anak di tempat ini. Katakan samping kanan kiri, saya cinta Yesus, kamu cinta Yesus. Ya, saya cinta Yesus, kamu cinta Yesus. Jadi karena Tuhan Yesus cinta semua anak-anak di tempat ini, maka anak-anak di tempat ini yang pertama harus hidup bagaimana? Yang pertama bagaimana? Yang pertama kita harus percaya Tuhan Yesus. Kita harus apa, adik? Ya, kita harus percaya Tuhan Yesus. Karena Mr. Funky selalu mengajar dengan berbagai macam sulap. Kalau sulap itu adalah bohong, sulap ini adalah trik untuk mengajar Mr. Funky. Adik-adik, manusia diciptakan oleh Allah itu sangat baik. Pertama kali manusia itu diciptakan sangat baik. Manusia itu diciptakan Allah itu seperti air yang bersih, seperti air yang bersih ini dalam gelas ini. Pertama kali manusia diciptakan oleh Allah, manusia itu berada dalam keadaan tanpa dosa sedikit pun. Tetapi kebenaran firman Tuhan juga mengajarkan bahwa manusia itu tidak taat, manusia itu tidak mematuhi perintah siapa? Perintah siapa? Perintah Tuhan, yaitu melalui Adam dan Hawa. Ketika dia dilarang oleh Tuhan makan buah yang ada di tengah taman Eden itu, tapi karena dia tidak mentaati, sehingga dia menjadi apa? Menjadi apa? Menjadi dosa, adik, menjadi dosa. Ya, untuk itu kita akan lihat bagaimana kalau adik-adik itu berbuat dosa, bagaimana kalau adik-adik itu melanggar perintah Allah seperti bohong. Bohong itu dosa enggak? Mencuri, melawan orang tua, memberontak, ngomong kotor. Lihat film, ayo siapa yang di sini suka lihat-lihat film, lihat-lihat gambar di handphone, lihat-lihat gambar di handphone. Yang suka ke warnet, lihat-lihat gambar-gambar yang nggak baik itu. Berkelahi, berbohong, itu semuanya adalah dosa. Sehingga seperti ini adik-adik, dosanya seperti ini, dosanya seperti ini. Nah, firman Tuhan mengatakan yang sanggup menolong, yang sanggup menyelamatkan hidup kita siapa? Siapa? Yang sanggup menolong dan menyelamatkan kita siapa? Ya, kita. Loh, kok nggak berubah? Loh, kok nggak berubah? Kenapa? Ada yang lupa. Bukan hanya percaya, tapi kita undang Yesus masuk dalam hidup kita. Undang Yesus apa? Ayo, Yesus masuklah dalam hatiku. Katakan bersama-sama. Yesus masuklah dalam
Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan apa, Adik? Melainkan apa? Melainkan beroleh hidup yang kekal. Berikan kemuliaan Allah. Ada kesaksian, adik-adik. Ada seorang anak yang berumur 6 sampai 7 tahun. Dia kelas 2 SD. Ketika dia ujian PKPN. Apa? Oh, PKN ya. Ujian PKN. Nah, ketika dia ujian PKN, dia bilang, waduh, sulit. Nah, ketika dia sulit, Pastor Pagi bilang apa? Ketika kamu menghadapi kesulitan, tidak bisa mengerjakan ujian, tidak bisa mengerjakan soal, apa yang kamu lakukan? Adik-adik, doanya bagaimana? Namanya ini, Tuhan Yesus, tolong saya tidak bisa mengerjakan ujian PKN ini, tolong saya. Haleluya, amin. Apa yang terjadi, adik-adik? Ketika anak kecil usia umur 6 sampai 7 tahun, ketika dia menghadapi ujian PKN, dia berdoa minta sang penolong. Siapakah itu, adik-adik? Ketika dia minta tolong sama Tuhan Yesus, apa yang terjadi? Dia mendapatkan nilai 9, yang berarti sempurna. Berikan kemuliaan Tuhan yang dahsyat. Haleluya, haleluya. Untuk itu saya minta satu orang maju ke depan yang berani. Yang berani, satu orang maju ke depan. Satu orang maju ke depan. Cepat, cepat, cepat. Satu orang. Satu orang itu, satu orang. Yang bisa baca. Yang bisa baca. ya di sini. Karena ini ada patokan. Ya, Adik-adik, di sini ada gambar apa, adik? Ada gambar robot, ada gambar game, ada gambar Tuhan Yesus, ada gambar Barbie, ada gambar komik. Nah, sekarang saya mau tanya, namanya siapa? Ada mic satu, tolong kasih mic satu. Dia lebih keras. Namanya siapa? Haris. Kelas berapa? Kelas 2. Kelas 2 SD ya. Sekarang Master Faki mau tanya, di antara kelima gambar ini siapa namanya tadi? Haris. Siapa menurutmu penolong dalam hidupmu tadi yang Master Faki sampaikan? Yang mana? Yang jadi juru selamatmu, yang jadi Tuhanmu? Robot. Mana yang dapat di atas? Siapa yang jadi Tuhanmu? Siapa? 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 Siapa yang jadi? Tuhan Yesus. Ya, sekarang Pastor Faki pegang dulu. Mau tanya, kamu ketika mau ke sekolah atau mau ketika PPA atau mau ke gereja, pernah gak digoda dengan dua gambar ini, Barbie sama komik atau game sama robot? Misalnya, Haris, kamu gak usah ke sekolah. Haris, kamu gak usah datang PPA. Haris, kamu gak usah datang ke gereja. Ayo main game aja, ayo main robot-robotan aja, ayo main Barbie, ayo main komik. Pernah gak? Ayo jujur, anak Tuhan gak jujur. Anak Tuhan jujur loh. Hah? katakan. Pernah? Pernah digoda apa? Sama yang mana di antara empat gambar ini? Komik. Gimana? Godanya. Disuruh ke gereja mau baca Alkitab membaca komik.
menggantikan Yesus dengan game, menggantikan Yesus dengan main robot-robotan, menggantikan Yesus dengan main Barbie, menggantikan Yesus dengan komik. Maka yang jadi hidup dalam hidup anak-anak siapa? 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 Maka sekarang ganti, siapa yang jadi penolongmu? Yang jadi Tuhanmu? Mana di antara gambar tadi? Ayo cepat ganti. Yang penolongmu, juru selamatmu yang mana? Ya, Tuhan Yesus. Berikan tepuk tangan. Maka kalau mulai hari ini suka belajar baca firman Tuhan dan rajin ke gereja, rajin ke PPA, maka yang jadi Tuhan adalah siapa? 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 Buat siapa? Buat siapa? Buat siapa? Tuhan Yesus. Karena Tuhan, kalau kita percaya sama Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka dosa-dosa kita diampuni. Dosa-dosa kita diampuni. Diampuni. Ya, sekarang dapat hadiah satu. Maju depan. Ambil hadiahnya karena berani maju depan. Ayo, silakan duduk. Ya, yang kedua adik-adik. Yang kedua, karena Tuhan Yesus cinta semua anak-anak di PPA Muluk ini, di gereja ini, di tempat ini. Maka anak-anak di tempat ini yang kedua harus hidup mengasihi Tuhan dan sesama. Mengasihi siapa? Mengasihi siapa? Ya, kita harus mengasihi Tuhan dan sesama. Karena firman Tuhan katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi adik-adik sangat perlu untuk menjaga hati, karena hati itu masuk segalanya. Jangan jadikan hati kita ini seperti kandang domba. Kandang apa adik? Kandang apa? Kalau hati kita dijadikan kandang domba, berarti penuh dengan apa? Bau busuk atau serangga yang menakutkan. Demikian juga adik-adik, kalau hidup adik-adik seperti ini, kasih yang kecil, kasih yang setengah-setengah. Ketika membantu orang tua, Rudi, kamu beli gula ya di pasar, gak mau, males aku. Nah, itu berarti berdosa. Kalau adik-adik disuruh belajar, ya mama, saya belajar dulu. Ternyata main ke warnet itu adalah dosa, sehingga kasih kita menjadi kasih kecil, hati kita kecil. Ketika di PPA, ibu, ini mau berangkat dulu ya, mau berangkat ke PPA. Ternyata mampir ke teman-teman main internet, karena kasihnya kecil jadi dosa. Demikian juga adik-adik di gereja, kalau kita memuji Tuhan tidak semangat, malas-malas. Contohnya, haleluya, 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 puji Tuhan, tapi itu malas, jika kasih kita menjadi kecil. Tapi kalau kita memuji Tuhan di gereja, semangat, itu Tuhan inginkan. Maka hati kita menjadi kecil. Tapi firman Tuhan katakan kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Dengan segenap apa tadi? Dengan segenap hati. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwa.
bantuan kita. Oke, saya maju ke depan. Satu anak bisa maju ke depan. Satu anak. Ya, satu anak. Oke, di sini. Baiknya mana toh? Panitia bisa saling mempersiapkan. Namanya siapa? Siapa? Thomas kelas berapa? Kelas 3 ya? Ya, adik-adik. Adik-adik, Master Funky punya kantong. Kantong ini coba. Ini kosong. Tapi Master Funky punya kain. Coba kainnya nih diambil satu-satu. Ada berapa macam? 3, 4, 5. Ya, Melalui kain ini menggambarkan kalau kita yang ada di tempat ini mungkin ada yang dari Batak, mungkin ada yang dari Jawa, mungkin ada yang dari Sulawesi, mungkin ada yang dari Kalimantan, mungkin ada yang dari Ambon, dari Maluku. Coba masukkan ke kantong. Satu, 2, 3, 4, 5. Ya, suku kita sudah dimasukkan dalam kantong ini. Walaupun kita berbeda-beda suku bangsa, kita berbeda latar belakang, ada dari keluarga miskin, ada dari keluarga kaya, mungkin kita berbeda dari ragam budaya, kita berbeda dari warna kulit hitam, kulit putih, mata bulat, mata sipit, rambut lurus, rambut keriting, badan gemuk, badan kurus, badan tinggi, pendek. Tapi Tuhan inginkan apa? Coba ambil lagi. Di mana tadi? Apa Tuhan inginkan kita sendiri-sendiri? Iya ya, jadi orang kaya ngumpul sama orang kaya, orang kulit putih ngumpul sama orang kulit putih, orang kulit hitam ngumpul sama kulit hitam, orang pendek kumpul sama orang pendek, orang tinggi kumpul sama tinggi. Nah, tadi speaker Jesus. Kurang kompak. Jesus. Sekali lagi, Jesus. Siapa yang di sini ingin bersatu di dalam Tuhan, angkat tanganmu. Yang ingin bersatu, kita masukkan kantong itu. Ayo masukkan. 1, 2, 3, 4, 5. Walaupun kita berbeda-beda, tapi di dalam Tuhan kita harus bersatu. Harus apa? Ambil, ambil. Loh, ambil. Loh. Rentangan. Jadi apa? Coba direntangkan. Jadi apa ini? Bersatu, berikan doa buat saya. Ya, ayo ambil hadiahnya. Jadi adik-adik yang di sini bisa duduk, yang di sini bisa berdiri, yang di sini bisa berjalan, yang di sini bisa melompat-lompat, yang di sini bisa memuji Tuhan. Sebenarnya ada satu film, tapi katanya filmnya nggak bisa ditayangin. Ya, kalau berkulit kita berakhir berbeda suku bangsa, latar belakang, tapi Tuhan inginkan kita bersatu di dalam Tuhan. Puji Tuhan. Yang terakhir, karena Tuhan Yesus
Ya, seharusnya persiapan nanti saja. Ya, tolong masuk dulu. Ya, semuanya masuk dulu. Seharusnya persiapan itu selesai firman Tuhan bisa. Nah, masuk dulu. Ya, yang ketiga, yang terakhir, yang pertama kita harus percaya Tuhan Yesus, yang kedua kita harus mengasihi Tuhan Yesus dan sesama, yang terakhir kita harus menjadi anak terang dunia. Siapa yang di sini mau menjadi anak terang dunia, angkat tanganmu. Yang mau menjadi terang dunia, angkat tanganmu. Firman Tuhan katakan, persembahkanlah tubuhmu. Untuk siapa jadi? Untuk Tuhan. Ingat, adik-adik, kalau mau menjadi anak terang, berarti adik-adik harus mempersembahkan tubuhmu untuk Tuhan Yesus. Kalau kita menjadi anak terang, kalau kita mau menjadi anak terang, ketika adik-adik lihat temanmu yang nakal, lihat temanmu yang sedang berkelahi, katakan, kamu gak boleh nakal, kamu gak boleh berkelahi, kamu kan jadi terang. Ya, adik-adik, Tuhan ciptakan tangan untuk apa? Iya, tangan untuk makan. Untuk apa lagi? Untuk berdoa. Untuk tangan untuk memuji Tuhan. Tangan bukan untuk menambah, bukan untuk memukul. Mata digunakan untuk apa? Mata digunakan untuk apa? Melihat apa? Ya, melihat yang baik. Contohnya apa? Melihat yang baik, menonton film Tuhan Yesus, menonton film pendidikan, belajar, membaca, bukan untuk menonton gambar-gambar yang tidak baik, gambar-gambar yang buruk, gambar-gambar yang nakal. Bukan untuk melihat apa? Ya, bukan untuk melihat film-film horor, karena film-film horor bisa menakutkan. Bukan untuk apa? Melihat film berkelahi atau kekerasan. Kenapa? Karena kalau kita suka melihat film kekerasan, seperti apa film kekerasan? Seperti Smackdown, maka akan jadi nakal. Seperti apa jadi? Adik-adik, ada seorang anak di Jakarta, adik-adik, dia umurnya itu 6 tahun, umurnya 7 tahun. Dia men-smackdown adiknya, dia memukuli adiknya. Apa yang terjadi adik-adik? Sehingga dia hatinya itu menjadi luka berat. Dia menjadi apa? Dia menjadi parah. Matanya itu berdarah-darah. Dia masuk rumah sakit. Nah, itu adik-adik. Kalau adik-adik mau menjadi terang, maka adik-adik di sekolah harus bisa menjadi juara, harus pintar, harus baik. Kenapa tadi? Karena Tuhan inginkan kalian semua yang di tempat ini menjadi anak terang. Supaya apa tadi? Supaya di sekolah jadi juara. Siapa tahu di tempat ini nanti jadi wali kota, di tempat ini jadi bupati, jadi
Amin adik-adik. Untuk itu adik-adik, yang pertama tadi apa? Yang pertama adik-adik apa? Kita harus percaya Tuhan Yesus. Yang kedua, Berani. yang kedua apa? Harus mengasihi. Dan yang ketiga, harus menjadi anak terang. Jadi yang terakhir adik-adik, Kalau adik-adik adik-adik kalau melakukan ketiga hal tadi, percaya Yesus, mengasihi Yesus dan sesama, jadi anak terang, maka Tuhan pun akan menyediakan hadiah yang kekal, menyediakan hadiah yang kekal, lebih dari rumah yang besar, lebih dari mobil yang mewah, lebih dari uang yang banyak. Dia menyediakan surga yang kekal, itu hadiah gratis buat kalian semuanya. Maka Tuhan pun akan menyediakan berkat buat kalian. Loh, kosong gak ini adik-adik? Kosong gak? Nah, sekarang siapa yang di sini mau percaya Yesus, angkat tanganmu. Siapa yang mau mengasihi Yesus dan teman-teman kita, orang tua kita, angkat tanganmu. Siapa yang mau menjadi terang, angkat tanganmu. Maka Tuhan akan sediakan berkat buat kalian. Siapa yang mau, silakan ambil. Sekarang kita semuanya bangkit berdiri. Sekarang kita semuanya bangkit berdiri. Adik-adik, ada speaker terakhir kali. Adik-adik, Mas Julius mau katakan, hari ini aku mau pagi ini. Ya adik, hari ini pegang hidungnya. Aku mau berubah. Adik-adik, mulai hari ini mau melakukan percaya Yesus dengan sungguh-sungguh. Yang kedua mengasihi, yang ketiga jadi terang. Tidak ada dosa. Sini Yesus. Tidak ada dosa. Sini Yesus. Kita mau meninggalkan dosa-dosa kita, baik dosa bohong, dosa melawan orang tua, dosa menyontek, dosa lihat gambar-gambar yang tidak baik. Katakan, tidak ada dosa. Sini Yesus. Tidak ada dosa. Sini Yesus. Yang terakhir, katakan bertumbuh di dalam Yesus. Mulai hari ini juga mulai hari ini juga di hari Natal kalian harus sungguh-sungguh datang ke PPA, datang ke gereja, datang ke sekolah dengan sungguh-sungguh, memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, bertumbuh di dalam Yesus. Maka kalau kalian tadi melakukan ketiga hal, maka surga akan kalian dapatkan berkat melimpah. Berkat melimpah. Hatiku senang gembira. Ya, sekali lagi, hari ini aku mau berubah. Tak ada dosa. Sini Yesus. Tak ada dosa. Sini Yesus. Bertumbuh di dalam Yesus. Bertumbuh di dalam Yesus. Berkat melimpah. Hatiku senang.
gembira. Berikan kemuliaan Bapak yang saya